Hey yo, what's up guys? Welcome back with me Eta Sifari. Jadi di video kali ini gue bakal menjelaskan pandangan gue terhadap dampak jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari kepribadian yang tidak sosial, kepribadian yang sangat acuh ya terhadap berteman ya. Di dunia ini terdapat beberapa orang yang memiliki kepribadian yang tidak memedulikan teman, seperti orang yang menjauhi diri bahkan ya, atau orang yang tidak mendevelop kemampuan bersosialisasinya, walaupun mereka udah tahu itu salah tapi mereka tetap stay gitu dan tetap tidak menarik orang lain untuk berteman ya, karena emang kepribadian itu tidak cocok gitu kan bagi orang lain gitu, dan dia tahu itu tapi dia tetap tidak mau berubah gitu. Dampaknya dampak pendek, pengaruh jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ini gue bakal bahas singkat aja. Lalu gue bakal bahas pandangan gue terhadap mengenai cara-cara buat menjalin sustainable friendship itu gimana, cara memperbaiki diri. Yang penting kalian udah baik dulu nih, baru nanti teman-teman akan datang sendirinya, kalian akan menarik banyak teman gitu ya, kalian akan menjadi pribadi yang likable gitu. Terus habis itu selanjutnya gue bakal bahas tentang cara memilih teman gitu ya. Jadi pertama langsung aja, jangka pendeknya itu kalian akan memiliki cap yang mungkin kalian tidak inginkan gitu di mata orang-orang di sekitar kalian. Kalian akan mulai dan ya ini akan cap-cap ini akan semakin menjauhkan mereka dari teman-teman kalian, orang-orang di sekitar kalian dengan kalian gitu. Dan jangka menengahnya kalian akan sulit untuk mendevelop diri kalian, karena di dunia ini kan ibarat tim ya. Jadi kita harus punya tim buat mendevelop bersama gitu. Tapi kalian ini cuman sendiri gitu. Jadi ya kalian akan ketinggalan lah sama berbagai informasi, itu berbagai apa gitu ya. Dan jangka panjangnya adalah kalian mungkin bakal ada kekhawatiran dari sisi keluarga mungkin ya, dari pihak keluarga. Terus habis itu kalian akan semakin susah gitu kan, dan kalian akan rentan terhadap berbagai tingkah, karena kalian ini terbelakang ya di dalam, misalnya di dalam kelompok kalian itu kalian yang terbelakang. Jadi kalian itu yang prioritasnya paling rendah gitu. Jadi kalian akan mudah dimanfaatkan mungkin ya. Kalian akan dari kelompok kalian nih, walaupun semuanya dipentingkan, semuanya mempunyai value, tapi kalian itu kalian itu yang paling diantara semuanya, yang paling tidak dipentingkan gitu, tidak diprioritaskan. Jadi kalau disuruh milih apa gitu ya, kalian tidak akan dipilih gitu ya, karena mereka cenderung, misalnya harus ada kasus di mana harus atau misalnya harus ada orang yang diselamatkan terlebih dahulu, kalian tidak akan diselamatkan gitu terlebih dahulu gitu. Balik lagi, karena apa? Karena ya kalian menjauhkan diri gitu. Dan kenapa kalian menjauhkan diri? Balik lagi karena kalian merasa itu tidak penting, atau kalian memang malas mengubah diri kalian, malas mengubah misalnya cara kalian berinteraksi atau apa gitu ya. Nah caranya gimana? Caranya yang pertama pasti itu adalah jangan malas mengubah diri kalian gitu. Dan yang penting diri kalian udah berubah dulu, selebihnya tergantung lingkungan gitu, tergantung eksternal kalian gitu ya. Dan caranya ya adalah mungkin tidak terlalu nggak enakan, balik lagi karena sifat overthinking ini sangat mempush kalian ya buat tidak bisa mendevelop ini ya, kalian dalam bergaul. Misalnya ambil contoh main basket nih ya, kalian kalau nggak enakan itu kan biasanya nge-shooting itu
malu-malu gitu. Nah itu bisa bisa ini ya, artinya kalian belum cocok sama mereka gitu, belum cocok sama kebanyakan orang gitu ya. Dan selanjutnya cara buat memilih teman gimana. Jadi ya kalau misalnya nih ada suatu teman yang misalnya merugikan gitu ya, kalian kan yang kalian harus sortir itu hanya yang kalian harus punya hak buat say hello itu kan biasanya orang yang merugikan ya kan, dan orang yang merugikan ini biasanya juga tidak karena dia merugikan, dia tidak akan, maksudnya orang lain juga akan jaga jarak, akan sekedar say hello juga ya. Jadi kalau misalnya kalian di kelompok kalian itu ada mungkin pihak yang udah kelasnya udah tinggi, udah punya banyak teman mungkin ya, udah disukai, udah likable, itu berarti kemungkinan besar adalah bukan pihak yang merugikan gitu ya, ada di gitu. Tapi balik lagi cocok-cocokan, tapi kalian intinya welcome aja gitu. Jadi ya sekian dari video gua kali ini. Kalau misalnya kalian merasa males buat mengubah diri kalian, ya namanya kita sebagai manusia pasti harus selalu mengubah diri gitu ya. Dan kalau kalian mau jadi likable, ya tentu aja kalian harus menyenangkan gitu, harus bisa, dan menyenangkan itu apa yang kalau kalian menyenangkan artinya apa ya, artinya kalian cocok sama orang-orang di sekitar kalian. Jadi ya kalian harus tahu jangka panjang ini, dan kalian harus aware gitu. Sekian dari video gua kali ini, thank you.